Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang beranggotakan Kasa Aulia Kholidah, Mita Lestari, dan Amara Sumardiningsih. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Baiklah, langsung saja, yuk kita simak. Pada materi komponen kurikulum, ada 3 kompetensi yang diharapkan. Yang pertama, memahami tentang landasan komponen-komponen pengembangan kurikulum. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen pengembangan kurikulum dalam perencanaan program pembelajaran dan pendidikan. Dan yang ketiga, menganalisis komponen-komponen pengembangan kurikulum yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran dan pendidikan. Baiklah, langsung saja komponen-komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Komponen kurikulum terdiri dari 4. Yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen isi atau materi, yang ketiga ada komponen metode, dan yang keempat ada komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan misi dan visi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pembelajaran dan tujuan-tujuan proses pembelajaran. Kemudian ada hierarki tujuan. Hierarki tujuan ada 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Dan yang keempat ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan nasional atau TPN adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan tersebut. Tujuan pendidikan umumnya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap satuan pendidikan. Misalnya, standar kompetensi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang selanjutnya yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler di sini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi dalam suatu lembaga pendidikan.
Tujuan kurikuler juga harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Tujuan kurikuler tergambarkan pada standar isi setiap mata pelajaran atau bidang studi yang harus dikuasai siswa pada setiap satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik setelah mereka mempelajari bahasan dalam bidang studi dalam satu kali pertemuan. Di sini terdapat 3 bentuk perilaku yang harus dirumuskan, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Yang pertama yaitu domain kognitif. Di sini terdapat 6 bagian yang termasuk dalam domain kognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan mengingat dan kemampuan mengungkapkan kembali informasi yang sudah dipelajarinya. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan memahami suatu objek atau subjek pembelajaran. Yang ketiga yaitu penerapan. Penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, prosedur pada situasi. Yang keempat yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan menguraikan atau memecahkan suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antar bagian. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis adalah kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan membuat penilaian terhadap suatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Yang kedua yaitu domain afektif. Di sini terdapat 5 bagian yang termasuk ke dalam domain afektif. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan adalah sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan, atau suatu masalah. Yang kedua yaitu merespon. Merespon ini ditunjukkan oleh kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan seperti kemauan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, kemauan untuk mengikuti diskusi, kemauan untuk membantu orang lain. Yang ketiga yaitu menghargai. Menghargai di sini adalah kemauan untuk memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek. Yang keempat yaitu mengorganisasi. Mengorganisasi berkenaan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu, termasuk hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai. Yang kelima yaitu karakterisasi nilai. Karakterisasi nilai di sini mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan pengkajian secara mendalam sehingga nilai-nilai yang dibangunnya dijadikan sebagai filsafat. Saya di sini akan menjelaskan mengenai domain psikomotor. Yang pertama itu ada perception atau persepsi, yaitu kemampuan seseorang dalam memandang sesuatu yang dipermasalahkan. Yang kedua, set atau kesiapan, kesediaan seseorang untuk melatih diri tentang keterampilan tertentu yang direfleksikan dengan perilaku khusus. Yang ketiga, imitation atau meniru, yaitu kemampuan seseorang dalam mempraktekkan gerakan-gerakan sesuai dengan contoh yang diamati. Selanjutnya, habitual atau membiasakan, yaitu kemampuan seseorang untuk mempraktekkan gerakan-gerakan tertentu tanpa harus melihat contoh. Selanjutnya, adaptation atau menyesuaikan, kemampuan sudah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi tertentu. Dan yang terakhir, organization atau menciptakan, yaitu tergambar dari kemampuannya menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya tentang komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa.
Materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Komponen strategi atau metode. Komponen strategi berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi berbeda dengan metode. Strategi adalah a plan of operation achieving something. Metode adalah a way in achieving something. Penggunaan strategi dan metode dalam pembelajaran akan tergantung pada pendekatan tertentu. Strategi pembelajaran dapat dibagi menjadi 4. Ada strategi expository, ada strategi discovery, strategi grup, dan strategi individual. Selanjutnya tentang komponen evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis. Ada berupa tes dan juga non-tes. Untuk tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes harus memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria validitas dan reliabilitas. Tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes kelompok dan tes individual. Untuk yang non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Jenis-jenis non-tes itu ada 4. Ada yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi kasus, yang keempat skala sikap. Nah, itu dia penjelasan mengenai komponen-komponen kurikulum yang telah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian ya. Jangan lupa untuk di-like sama berikan komentar terbaik kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.